Salam damai dalam Kristus. Semoga berkat, rahmat, dan kelimpahan kasih Allah senantiasa beserta kita. Hari ini, Kamis 8 Juli 2021, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Bersama saya, Galih, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Sebelum kita memulai mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, penyelenggara kehidupan, betapa kami bersyukur atas setiap peristiwa dalam kehidupan kami yang menyatakan kehadiran dan kebaikan hati-Mu kepada kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menerima dengan sungguh setiap pesan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang dipanggil harus siap untuk diutus. Di dalam Injil hari ini ada beberapa hal menarik dalam wejangan perutusan yang diberikan oleh Yesus. Yang pertama, para murid diajak untuk berbagi rahmat serta berkat. Yang kedua, mereka tidak diperbolehkan membawa apapun juga. Dan yang ketiga, dimanapun mereka berada, mereka harus memberikan salam. Ketiga hal ini memiliki kaitan yang erat satu dengan yang lainnya.
Yesus meminta para murid untuk berbagi berkat, berbagi rahmat yang telah mereka dapatkan dari Yesus Sang Guru. Rahmat yang cuma-cuma itu hendaknya harus dibagi pula dengan cuma-cuma. Para murid telah mengalami kelimpahan rahmat, kelimpahan sukacita ketika mereka berada bersama-sama dengan Yesus. Sukacita dan kegembiraan inilah yang hendaknya diwartakan. Sukacita dan kegembiraan karena mereka diperkenankan menghadirkan wajah Tuhan dan menunjukkannya kepada orang lain. Sukacita dan kegembiraan karena para murid diizinkan untuk menjadi penyalur rahmat dan berkat Tuhan. Itulah sebabnya Yesus meminta mereka untuk tidak membawa apapun dalam tugas perutusan mereka. Tidak membawa apapun juga bisa dipahami sebagai bentuk kepasrahan yang total terhadap penyelenggaraan ilahi. Dan lebih daripada itu, karena rahmat dan berkat dari Tuhan melampaui apapun yang bisa mereka persiapkan. Orang yang berjalan dalam rahmat dan berkat Tuhan tentunya tidak akan pernah mengalami kekurangan. Yang paling penting adalah orang-orang itu mampu untuk bekerja sama dengan rahmat Allah itu sendiri. Bukan lagi pribadi para murid yang hendak diwartakan, tetapi rahmat belas kasih Tuhan itulah yang hendak diwartakan. Setiap tawaran rahmat dari Tuhan yang mendapat tempat di hati orang tentunya akan mendatangkan damai. Dan damai itulah yang akan senantiasa tinggal di dalam hati kita. Karena damai itu bersumber dari rahmat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah kehadiran kita sebagai seorang murid Yesus telah menghadirkan juga damai untuk orang lain? Apakah kehadiran kita juga telah menampakkan wajah Tuhan yang penuh rahmat, penuh berkat, penuh belas kasih dalam sikap, pelayanan, dalam keluarga, dan dimanapun kita berada? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami tentang tugas perutusan kami sebagai seorang murid yang harus selalu berpegang pada ajaran-Mu. Maka ajarilah kami untuk semakin mampu menjadi penyalur rahmat, berkat, dan kasih-Mu kepada sesama. Memasrahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dan biarkanlah kehidupan kami, dimanapun kami berada, menjadi wujud kasih, sukacita, dan damai yang bersumber daripada-Mu sendiri. Tuhan yang penuh belas kasih, kami mengingat juga saudara, rekan, dan juga para tenaga kesehatan yang masih harus berjibaku dengan pandemi yang kian mengganas.
bagi mereka yang berjuang menghadapi sakitnya. Karuniakanlah kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit, dan juga mampukanlah mereka menyatukan dengan sengsara Yesus Putramu. Bagi mereka yang telah meninggal ya Tuhan, karuniakanlah pengampunan dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, berikanlah mereka kekuatan serta penghiburan yang berasal dari kemurahan hati-Mu. Bagi para pejuang tenaga kesehatan, lindungi dan jagalah mereka, agar mereka mampu melewati masa-masa sulit ini dengan tetap memiliki pengharapan yang bersumber daripada-Mu. Bagi kami semua ya Tuhan, jaga, lindungi, dan sertailah kami, agar kami terhindar dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.